Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya menyempatkan untuk membuat tutorial ya sekaligus pengenalan siswa-siswi SDMM tercinta pada khususnya, dan juga anak-anak yang lain yang sudah pernah melihat kartu Nabi ya, namanya Prophet in Islam. Nah, kartu ini apa sih sebenarnya? Kartu ini sebenarnya yaitu flashcard ya. Kalau kita bisa kenal itu flashcard atau Muslim cards, yaitu kartu ini sesungguhnya kalau bisa dibuka ya, kita unboxing. Nah, kayak gini ya. Memang bentuknya terlalu sempit ya kalau bisa dibilang. Jadi kalau anak-anak mau mengeluarkan itu perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Nah, di sini ada 25 kartu Nabi ya. Kalau diurut dari sini ada Nabi Adam nomor 1, gambarnya apel, nomor 2 Nabi Idris gambarnya pensil, sampai Nabi Muhammad gambarnya Al-Quran. Nah, dari kartu mungil ini itu apa sih sebenarnya? Jadi di sini itu sekilas tentang cerita Nabi yang saya lihat dari berbagai referensi yang saya sederhanakan, sehingga di sini nanti itu bisa memudahkan siswa ketika dalam mempelajari Nabi dan Rasul, terutama cerita atau peristiwa yang sangat pendek atau mukjizatnya. Nah, seperti itu. Misalkan di sini ada Nabi Idris, gambarnya pensil ya. Nah, Nabi Idris di sini kok digambarkan pensil, kenapa? Karena Nabi Idris itu adalah nabi yang diberikan Allah kepandaian yang luar biasa di dalam hal ilmu pengetahuan, makanya saya gambarkan pensil. Nah, bukan semata-mata oh Nabi Idris itu pensil, enggak, tapi di sini lebih kepada peristiwanya atau mukjizatnya tersebut. Jadi lebih memudahkan anak dalam menghafal karena visualisasi anak dalam melihat. Nah, yang ketiga ada Nabi Nuh, yaitu kapal. Kenapa kok kapal? Karena saat itu Nabi Nuh disuruh Allah untuk membuat kapal yang sangat besar, bahtera. Nah, merupakan mukjizat dari Nabi Nuh juga. Kenapa? Karena pada saat itu dihina oleh kaumnya, dicemooh ya, sehingga terjadi banjir besar sampai anaknya pun tidak mau ikut. Nah, di sini saya gambarkan kapal biar ingat ketika oh kapal, berarti teringat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan di sini ada saya langkai sampai Nabi, misalkan, nah Nabi Daud di sini nomor 17. Nabi Daud di sini digambarkan baju besi. Loh, kok baju besi? Karena mengingat kisah Nabi Daud yang diberikan oleh Allah kekuatan yang dapat melunakkan besi dengan tangannya untuk membuat baju besi. Jadi di sini Nabi Daud itu selain bisa menggunakan baju besi atau menggunakan besi dengan tangannya sendiri, Nabi Daud juga diberi mukjizat Allah bisa mengeluarkan atau bersuara merdu. Nah, ini salah satu mukjizat, tapi saya ambil ini. Jadi ini sebagai gambaran. Dan ada lagi yang mungkin digemari anak-anak, yaitu ini. Nah, pasti sudah tahu semuanya. Ini adalah ya kalau toko Frozen itu Olaf ya, Olaf. Nah, ini di sini itu Nabi Yahya. Kalau saya temukan Nabi Yahya itu adalah nabi yang sebelum lahir sudah dikasih Allah nama lewat ada di dalam surat Maryam itu. Nah, di sini itu ada mengingat kisah beliau yang memiliki sifat begitu lembut dan memiliki hati yang putih, bersih seputih dan selembut salju. Di sini Nabi Yahya saya kasih ilustrasi atau pemancing ya istilahnya, yaitu salju atau yang kerap disapa anak-anak itu Olaf. Nah, di sini bukan semata-mata menggambarkan oh Nabi Yahya itu seperti ini, enggak, tapi ini hanya sebagai pemancing peristiwa ataupun sifat ataupun mukjizatnya. Nabi Isa burung, karena beliau bisa menghidupkan burung berasal dari tanah liat dan merupakan mukjizatnya. Dan yang terakhir Al-Quran. Sangat portable sekali, bentuknya kecil, ukurannya kira-kira 10 x 6 cm, dan ya istilahnya di sini insya Allah
Kalau kena air enggak apa-apa karena ini dilaminasi ya, laminasi doff. Terus bentuknya sangat ramah anak ya, bisa kita lihat di sini, tidak lancip, ramah anak seperti ini. Setelah itu ini portable, bisa dibawa kemana-mana, bisa memudahkan anak dalam belajar. Jadi kalau belajar itu tidak terasa kalau dia belajar, karena dia sedang bermain ya. Sesungguhnya dia sedang bermain, tapi bisa masuk pelajarannya. Dan ini memang masalahnya dulu saya waktu di awal-awal kelas 1, kira-kira sekarang anaknya kelas 5. Nah dulu itu awal kelas 1 kira-kira tahun 2015 saya buat ini. Nah berkeinginan itu untuk, yaitu tadi di kelas masalahnya anak-anak dalam menghafal Nabi 1 sampai 25 itu kurang. Nah akhirnya saya berinisiatif untuk membuat suatu media pembelajaran yang sederhana, yaitu berupa flashcard. Nah dalam pembelajaran itu kok anak-anak tertarik dengan media seperti ini, akhirnya dikembangkan, akhirnya jadilah sekarang di tahun 2019. Nah dari media ini diharapkan anak-anak itu bisa senang dan mudah menghafal ini ya. Kembali lagi, nah di sini kita sudah ada 2 siswa SDMM. Yang pertama ini Mbak Mada dari kelas 3 Tamer ya. Ini Mbak Kiza dari kelas 3 Tamer juga. Nah, di sini cara bermainnya kartu Nabi atau Prophet in Islam itu dengan caranya dikocok dulu ya, dikocok ya, bukan dikocok terus diadonan jadi bubur ya. Nah, ini hanya dikocok seperti ini aja sampai merata. Nah, setelah itu dua anak ini mengadakan gunting batu kertas. Nah, menang lagi, dikasih pertanyaan lagi. Sweet. Nah. Kisah Nabi Zakaria. Nggak boleh nyebut Zakaria ya. Sekali lagi, jangan nyebut nabinya. Kisah Nabi titik-titik. Nah, gitu aja. Kisah Nabi titik-titik yang begitu mendambakan Bahkan seorang anak atau keturunan. Nah, ini Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nah, karena betul nomor 22 ini diambil Mbak Kiza. Dan ini dilanjutkan terus sampai selesai. Siapa nanti yang dapat kartu paling banyak itu yang menjadi juara. Nah, itu cara bermainnya anak-anak. Barangkali kemarin Ustadz itu tidak mencantumkan di sini itu cara bermainnya seperti itu. Jadi kita melakukan gunting batu kertas, setelah itu yang menang yang membacakan soalnya, tapi syaratnya tidak boleh membacakan nabinya siapa, biar bisa jadi teka-teki. Nah mungkin itu yang bisa kami bertiga sampaikan. Nah kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.